game penentuan. Mampukah sang naga api membakar harapan dari Grafis atau justru Grafis nih yang akan memastikan satu slot terakhir untuk ke babak playoffs. Pajajaran sedang berharap-harap cemas, tapi eksekusi yang akan menentukan. Ini waduh, gue kalau jadi Pajajaran juga udah, aduh ayo. Nonton udah pasti fokus banget tuh, fokus banget. Kayak gue dipanggil pun kayaknya nggak nengok deh. Oh gitu udah ya. langsung fokus ke gamenya, udah ya itu harap-harap cemas, deg-degan juga. Karena sekali lagi ya, kalau Grafis menang di match ini, itu pasti lolos playoff berarti. Walaupun Pajajaran nanti menang juga, tetap akan Grafis yang lolos. Yap, oke. Dan kita akan melihat di Land of Dawn akan seperti apa eksekusi dari kedua belah tim. Satu kesempatan lagi untuk Grafis bisa mendapatkan tiket ke babak playoff. Tapi Brand, sekarang dengan adanya Hanzo, seperti apa yang Limko coba bilang, yang mau main ke belakang, mau nggak mau Skyzar berarti. Skyzar ya, yang ya bisa sih sebenarnya. Iya dong, atau Vex lah yang mau nggak mau harus. Ada resiko tapi kayak Skyzarnya ke belakang, ada Leslie kan, cetak hilang dia. Oh iya, cetak-cetak. Nah. Dua kali pasif. Ini udah dicetak-cetak juga. Cetak ya. Tapi untuk dari Iron Shiki yang minim escape ya, sebenarnya kita tahu dari Leslie ini dependen banget sama spellnya. Ya walaupun ada apa namanya yang hilang itu camouflage ya, Master of Camouflage. Tetap susah ya. Ya pokoknya tugasnya dari Iron Shiki nanti ya tunggu di belakang aja, tunggu Cloud yang masuk. Tapi kalau akhirnya Cloudnya main front to back, ya dia harus berani-berani dikit tuh. Mau nggak mau maju-maju dikit lah, tembaknya di depannya aja nggak usah yang jauh-jauh. Yap, dan terlihat ya untuk match up lane kali ini Gozalski yang ternyata sudah mendapatkan informasi Kizuto. Dipaksa untuk recall terlebih dahulu, tapi Ridak bertemu dengan Afro. Afronya mengeluarkan satu buah flicker untuk mundur. Terkena Earth Shatter, namun adanya Glorious Path Away pun membuat dari Afro sedikit terhambat untuk bisa melarikan diri sehingga first blood diciptakan oleh Grafis. Wow, ini bagus banget sih. Gak bisa dilawan juga kan karena badak banget ini. Ridak tuh kuat banget untuk nahan damage. Iya, ini kan tank dengan HP tertinggi kan dari Hylos. Yes, dan ya udah tinggal maju aja, apalagi dia punya DPS juga dari Ring of Punishment-nya. Dia udah tadi buka Glorious Path Away, gak bisa lari lagi loh. Ini pada rata-rata hero jalan kaki kan, jadi pas juga memang. Untuk kontes di netral objektif, ya setupnya tuh pas rata-rata kan diambil sama Grafis ya. Karena memang dia yang jungle tank kan. Tapi untuk invasi atau counter setup, Brandete juga enak loh. Jadi Pinnacle Ninja gitu kan, langsung ambil ke belakang. Ya adu retri aja gitu simpelnya. Apalagi dengan level yang sekarang malah diunggulin loh oleh Brandete. Wah, ini Gozalski-nya juga Tyrus Revenge-nya nggak kena lagi. Tapi untuk Retribution dari Brandet yang berhasil untuk bisa mendapatkan turtle yang pertama, Vex masih mencoba untuk mencari-cari dengan split yang udah mulai masuk juga. Dengan adanya Airborne Evac, Gozalski bakal coba untuk dicicil sedikit demi sedikit dan flicker sudah dikeluarkan untuk mundur. Wow, ini bagus juga nih dengan setup tadi. Kecuri dari Turtle, jadi kayak beberapa move atau setup yang dilakukan Grafis tuh jadi seakan sia-sia dan wah diangkat. Waduh, tapi lihat Gozalski gak punya flicker. Sehingga dirinya harus hilang dengan adanya Pinnacle Ninja yang dibuka oleh Brand. Mencari informasi di area rumputan tapi Skyzar yang bakal coba untuk dikejar. Battle Mirror Rematch, tapi nampaknya satu hit terakhir dan itu dia Brand. Dengan level 6 yang sudah dimiliki 2 poin kill bisa diamankan secara berdekatan. Wah itu Witness Finder ya? Itu ya, Witness Finder. Bikin slow-nya parah banget sih tadi, memang di retri juga kan. Nggak bisa kabur dan itu kill yang mahal banget, menghilangkan satu wave minion juga tadi kebetulan dari Skyzar dan langsung tabrak lagi. Yes, dan nampaknya kali ini dari Ridak yang masih mencoba untuk membuka Glorious Path Away. Dan dikombinasikan sebenarnya dengan adanya sebuah Mystic Injunction dan juga Mystic Gush. Yang nantinya akan bisa ngasih slow. Slow effect ya. Ya dengan hero-hero lagi-lagi nih, hero jalan kaki pasti berdampaknya gede. Makanya. Ya mau nggak mau langsung dipanis, ya itu ditabrak sama RC langsung ditabrak balik. Yap, dan tapi kali ini sudah mulai terlihat juga bagaimana Gozalski bakal coba untuk mundur lagi. Tapi Kizuto ternyata dia match terlalu besar. Ada round wave yang sudah mulai dibuka dan RC menghilang dua pemain dari Grafis dan lihat Brand sudah mulai hadir lagi dan Ridak terangkat dengan satu buah onward dan killing spree diamankan oleh Brand dengan Retribution dan Weakness Finder lagi yang membuat semuanya menjadi slow tapi energinya udah habis. Iya nyaris ya, hampir aja terjadi lagi hal yang sama. Tapi untuk ngebuka plating gold di bagian bawah juga nih enak banget nih. Akhirnya Iron Shiki bisa nge-snowball juga. Dan dia dijaga sama Afro, memang kill-nya juga lagi diunggulin sama Aura nih. Tapi kalau ngomongin kill, di game kedua juga tadi Aura lagi unggul.
tiba-tiba nanti bisa kena snowball balik sama grafis. Tapi ya ini pertanyaan yang tadi dilontarkan. Wow, tapi lihat ultimate step udah dibuka juga. Di body block saja oleh Gozalski. Sehingga hanya menyicil Skyzar yang ini udah kalah lane sih. Pertama dari hero-nya aja udah kalah. Udah gitu Aura bener-bener fokusnya gengnya ke arah gold lane terus-terusan. Ya kan dikasih Wing Emas Spider, dikasih Retribution, Skyzar nggak bisa kabur. Slow banget ya. Nah ini lihat, Blazing Duet butuh banget beberapa dari minion yang udah emang low HP ya baru bisa di-clear. Iya, nggak bisa kayak dulu. Kalau dulu enak banget memang bisa potong udah retch. Yap, udah mulai terkonek. Afro-nya berhasil untuk bisa melarikan diri, tapi tidak dengan adanya satu pemain di sana yaitu Vex. Mega kill diamankan oleh Brannya dan tersembur oleh Mystic Gush sehingga Afro yang hilang di tangan Erca. Namun ini bukan menjadi pertukaran yang adil karena Vex harus hilang untuk pertama kalinya. Ditabrak lagi bawahnya nggak dikasih kendor. Waduh, tapi ada Shiki yang akan menjadi targeting selanjutnya. Masih ada wave minion yang akan menghantarkan tapi Skyzar. Skyzarnya masih mencetak mundur lagi dengan sebuah battle mirror image dan 1 poin kill berhasil diciptakan dan outer bottom turret harusnya bisa dihancurkan menjadi pertukaran aja atas Founder yang ada di top lane. Nah, ini ditukar sama Tart juga, tapi Turtle-nya dipegang Aura. Lebih unggul seharusnya. Dan ya, untuk mobilitas, harusnya memang Founder akan lebih unggul nih daripada Vex juga. Walaupun ya dua-duanya kayak nggak bakal bisa nge-kill gitu loh. Kecuali ada rotasi ya, dari entah itu dari grafis ataupun dari Aura. Oke. Gak jadi dong konsil. Udah konsil nggak jadi dia ngeliat ada high loss. Tadi lagi ngambil gold buff udah mendingan mundur dah. Daripada saya disium kuda ya kan males. Nah, kudanya kenceng larinya loh masalahnya. Oke, tapi untuk satu buah Radiant Armor yang diamankan oleh Afro, dia bakal coba untuk menghindari DPS ya, terutama dari Ridak ya. Namun ada Vex start kembali, Petrify Gaming, Vex flicker ke arah belakang, mencoba untuk masuk lagi dengan slam dan hilang sudah Vex di tangan dari Foundir. Dan di sisi lain Gozalski pun berhasil untuk di pick off dengan adanya Iron Shiki dan juga Brandon. Agak sedikit miskalkulasi tadi kayaknya deh. Soalnya kalau anggapannya kalau glue-nya tadi mau balik, Vex-nya mau balik, pas dia udah kabur pakai flicker, dia bisa split-split langsung pulang lewat atas. Namun dia kayak mau coba fight back dan wah Skyzar. Wah ini Skyzar bener-bener dihantuin terus-menerus dan unstoppable. Disekir oleh Brannya dan bahkan masih ingin lebih lagi. Erca yang ternyata diselamatkan dengan adanya energi yang habis dari Bran. Ada damage dari Tart tadi ya mas, makanya tadi kena stun juga harusnya. Tuh lama banget jalannya kan. Nah, saya agak sedikit kena petir tapi Ridak wah ini damage dari Iron Shiki. Yang kita tahu di hero scaling dari early udah dapetin snowballingnya, Ridak aja udah mulai tergerus loh ya. Padahal Ridak kan darahnya banyak, harusnya counter lesi. Iya makanya, tapi untuk Gozalski kembali flicker untuk bisa melarikan diri. Tapi terkena ultimate step, satu hit terakhir akan jadi body block. Tapi terkena Foundir dengan adanya satu buah power nature. Dan sehingga Ridak kali ini yang masih mencoba untuk bertahan. Watch out flicker, disebur lagi dengan Mystic Gas. Namun Skyzar dan juga Erca tidak bisa ditumbangkan secara mudah. Aduh, grafis kehilangan temponya. Cukup berbahaya memang dengan 5.000 gold. Yang diunggulin sama Aura sekarang. Berbeda dengan game pertama, karena kalau di game ketiga ini memang banyak hero snowballing juga. Dan lagi-lagi Blazing Duet di cancel mungkin, dan Kizuto menjadi korban. Wah, Kizuto hilang. Dan Ridak masih mencoba untuk memilih maju lagi. Sedikit men-zoning out, tapi harusnya ini akan menjadi perfect turtle sih buat Aura. Karena siapa yang mau mendekat? Di depannya ada Afro. Mau maju bisa dikejar-kejar sama Brannya. Ini belum ada jawaban dari grafis atas munculnya Hanzo. Kalau di late game banget nih, memang Vex agak susah juga ditumbangin ya. Soalnya ya lagi-lagi Leslie kan tipenya yang kalau darah lawannya banyak itu makin susah kan. Nggak bisa ngelawan balik juga. Tapi ya itu tadi nih Brandet ini yang bebas banget. Mungkin akan jadi berat sebelah nih karena Ridaknya akan susah. Yap, dan itu dia Taros Rage plus Mystic Gas menjadi follow up untuk Founder yang benar-benar terkena gerusan dari true damage-nya. Tapi Vex mencari lagi zoning out untuk Afro. Terkena dengan adanya slam, dikasih efek slow. Dibuat Afro-nya pun sulit untuk melakukan pergerakan. Sehingga sebenarnya kalau ngeliat dari outer turret yang hancur dari grafis, ya vision mereka terbatas. Wah, diangkat. Yes, tapi nampak kali ini Vex yang masih mencoba untuk bertahan di lini depan. Makanya nih, ini kayaknya di-bait nih nanti kalau misalkan dia naik dong ke Afro, dong mereka siap dan mau fight. Yap, dan juga Brannya masih ada di lini belakang juga dengan ada pada Ninja. Namun di sisi lain, Vex-nya pun masih bisa bertahan. Tapi flicker Iron Shiki yang menjadi targeting atas Ridak yang sudah mengeluarkan Ghost Spot Away. Tapi nampaknya kali ini Ridaknya pun berhasil untuk bertahan dengan ada backup 4 pemain langsung dari grafis yang ngebuat dari Iron Shiki dan Afro yang menghilang. Wah, ini kumat lagi nih tadi Aura. Blundernya mulai terlihat lagi kayak di game kedua. Kesalahan beruntun yang terjadi itu bisa dimanfaatkan loh sama grafis. Goldnya sudah mulai ditarik sekarang. Yang tadinya unggul 5.000 sekarang hanya ke 2.000 gold aja. Walaupun memang masih dipegang Aura.
Tapi udah ada solusi untuk Iron Siki nih. Ditabrak dengan Glorious Pathway. Gak bisa kabur. Mungkin pakai flicker pun tetap kejar lagi nanti. Mungkin positioning ya dari Iron Siki yang memang lebih harus aware lagi nantinya untuk bisa menghindari kejaran-kejaran dari entahlah Gozalski yang bisa flicker Tyrant's Defense, entahlah Vex yang bisa langsung masuk. Tapi lihat Bran, ini jauh banget Erca dengan ada satu buah basic attack. Ternyata masih belum cukup karena Erca-nya kabur dengan flicker. Namun di sisi lain, nampaknya kali ini Airborne Effect Ridak yang akan menjadi targeting dan satu tembakan dari Iron Shiki pun membuat dari Ridak hilang di waktu yang bersamaan saat Lord pun muncul. Wah ini gak bagus sih, gak ada power retribution juga. Bisa langsung di setup dan damage dari Iron Shiki ini cukup buat ngepanis siapapun loh. Itu yang harus diperhatikan, bahkan gak ada founder tadi. Dengan modal zoning out, Erca-nya udah jadi sekarat banget, gak akan mungkin bisa teamfight lagi jadi recall. Dan wow, masih coba dipok balik loh. Yup, wow, oke, tapi Tyrant's Rage yang sudah terkonek Gozalski mencoba untuk mundur tapi tidak dengan adanya damage yang dikeluarkan oleh Iron Shiki. Efek stun buat dari founder agak sedikit terhambat untuk melakukan pergerakan, namun dengan adanya pasif menembak ke arah tembok-tembok, Founder masih bisa bertahan. Ridaknya udah spawn kembali dan reset lagi pastinya aura. Mereka nggak boleh terburu-buru. Ini momentum yang berbahaya juga untuk mereka. Ya memang solusi untuk ngejar ke arah Brandete-nya belum ada. Takutnya tuh makan depannya. Depan-depannya dimakan, Iron Shiki-nya nggak ada, damage-nya ntar akan jadi kurang. Maka dari itu kayak inisiasi dari founder juga masih gue tunggu-tunggu nih. Wild charge flicker atau tanpa flicker pun selama masih bisa connect dengan baik ya udah. Atau paling nggak solo kill aja gitu kan. Main sendiri aja foundernya langsung ke bagian Erca mungkin. Atau ke arah Skyzar. Damage-nya cukup harusnya. Grok XP soalnya. Nabung lah ya. Nabung perlahan-lahan. Tapi untuk dari Gozalski kalau kayak gini-gini ini bisa dipanis dan ini yang terjadi. Walaupun Petrify ternyata membuat dari Ridak pergerakannya tidak semakin nyaman. Terkena onward, Earth Shatter dibuka juga. Follow up damage yang dikeluarkan oleh Shiki ternyata masih belum cukup untuk bisa menumbangkan Ridak secara mudah. Tapi Gizuto di arah middle harus juga ditumbangkan oleh Skyzar. Karena udah nggak punya lagi dari Ocean Oath yang membuat dirinya pun harus hilang. Tapi Bran bakal coba untuk masuk lagi. Skyzar gak bisa kemana-mana. Walaupun ada Purify di tangannya, itu belum jadi jawaban. Wah itu tadi memang udah susah banget kabur sih. DMI-nya udah dipakai soalnya. Dua member yang hilang akhirnya membuat aura siap untuk nge-set up ke arah Lord-nya. Udah mulai ditarik juga, tapi hati-hati karena punya power retribution juga nih. Ridak siap walaupun kalah level. Oke, tapi Bran sudah mulai masuk dengan Pinnacle Ninja. Vex mencari ke lini belakang Iron Shiki yang akan ditargeting. Namun tubuh asli dari Bran udah ketahuan dan itu dia retribution dari Ridak yang bisa men-secure ke arah Lord yang pertama. Sayang banget, udah di setup dengan rapi, tapi ya tadi power retribution masih ada dan coba untuk ngepanis kali ini karena Ridak. Yap, tapi Vex yang masih coba untuk hadir. Wah ini dua tembok besar ya dari grafis yang sulit banget kalau misalkan nanti dibawa ke late game pun gimana caranya untuk bisa nge-meltdown secara mudah. Maupun Iron Shiki bawa true damage, tapi dia single target. Makanya, nih mungkin nantinya kalau memang bisa dari grafisnya nge-setupnya tadi. Nggak ada flicker dari Iron Shiki itu bakal menjadi gap yang paling berat menurut gua. Selama nggak ada flicker, Iron Shiki ini akan dikejar sama Ridak sih. Wah, terjadi. Lagi-lagi kali ini Gozalski hadir untuk bisa mengecek dan flicker Tyrant's Rage yang terkonek. Gizuto menjadi satu nyawa yang direnggut oleh grafis. Lord di arah bawah masih coba untuk dinantikan oleh Aura, namun Brandnya sudah mulai masuk lagi. Dengan ada package yang nggak kena juga dan Immortal dari Gozalski saja yang menjadi bayarannya. Lordnya masih bisa di-clear juga, mid-nya tetap dipaksa. Sementara dari Aura high ground defendernya lumayan kuat dan harus berhati-hati juga dari grafis. Oke, base turret yang berhasil dihancurkan. Di mana ada satu buah wacak dan juga Mystic Gush dari belakang Afro. Flicker mundur, ada Pramo Brand sudah mulai dibuka juga, tapi Ridak memecahkan satu buah Immortal di dalam tubuhnya dan mega kill di-secure oleh Iron Shiki dan Brandnya masih ingin mengejar Vex yang dituju karena terlalu jauh juga, tapi diselamatkan dengan adanya satu buah Mystic Projectile yang dibuka oleh Erca. Nah, split-splitnya udah nggak ada juga informasi yang lumayan penting karena nggak berhasil naik, jadi cooldownnya juga akan lama. Dari segi item nih, Blade of Despair dan ada Endless Battle dari Iron Shiki ini yang membuat akhirnya damage-nya tuh cukup terus. Ya, dia punya Berserker Fury juga di item pertama. Template build dari Iron Shiki juga memang ya biasa lah. Leslie itu buildnya memang ke arah damage-damage item utama. Tapi kalau ngomongin soal match up-nya yaitu Skyzar. Nah, 3 item attack speed-nya udah jadi nih. Corrosion, Demon Hunter Sword, dan ada Golden Staff juga. Tapi ada satu Twilight. Respect terhadap damage dari Iron Shiki. Ini yang penting nih, karena kalau nggak ada Twilight, ya percuma mau masuk pakai Blazing Duet pun itu akan langsung tumbang. Dua damage tadi lihat 1600 sampai 1600 kali 2 lah. Itu ya tumbang langsung dari Skyzar, paling sisa-sisa dikit.
Tapi ini juga dengan hancurnya base turret tengah, ngebuat dari Aura mulai ke distract ya. Untungnya tapi tengah sih. Maksudnya clear-nya nggak jadi PR banget juga. Dekat. Iya, tapi untuk lane atas ternyata yang udah mulai didorong oleh Aura Esports. Mereka bakal coba untuk memaksimalkan adanya culikan-culikan kembali, tapi Bran ini udah mulai sulit untuk targeting. Ya, posisinya bagus juga dari Skyzar ya. Dia sadar nih, dikejar sama Bran DT itu mimpi buruk lah pastinya buat Cloud. Jadi daripada ngebuang spell, ngebuang BM ada O-Council nampaknya. Wah, dan itu dia. Ada sebuah Petrify Gaming dan Skyzar ya hilang di tangan dari Iron Shiki dan masih ingin lebih lagi bagaimana. Ada satu buah onward yang masuk dan Gozalski gak bisa lagi bertahan karena gak ada immortal. Di dalam tubuhnya flicker pun sudah dikeluarkan dan ternyata masih ingin lebih. Ada Mystic Gas dibuka tapi lihat damage-nya. Langsung memeltdown Foundir dan di triple kill. Diamankan oleh Iron Shiki dan masih ingin lebih bagaimana Rida. Ternyata yang men-zoning out gerak dari Iron Shiki sehingga dua pemain tersisa dari Grafis. Mampukah mereka bertahan? Punya Karena target. Erca bakal coba untuk langsung dikejar, namun Winter Transition save the day, namun tidak terlalu lama karena shutdown pun diciptakan oleh seorang Kizuto dan dikejar kembali dan tersisa Ridak sendirian bersamaan dengan Lord yang harusnya akan menjadi targeting selanjutnya untuk Aura. Ya, Ridak too strong, gak bisa di meltdown dengan mudah. Ya walaupun Bran DT juga punya damage yang cukup tadi, langsung pindah target. Ketika ngelihat Erca, ya Devastatornya langsung mengarah ke arah Erca, Demontornya juga. Tadi sempat bisa selamat ya, karena tadi udah habis juga dari durasinya Bran DT. Untuk Pinnacle Ninjanya, dia bisa ditumbangkan karena masuk ke dalam under turret juga. Tapi ya sayang banget nih ketika akhirnya teamfight yang tadinya seandainya Aura udah cukup dengan 3 kill aja, mungkin mereka udah bisa setup Lord duluan. Nah karena terlalu memaksa untuk cari kill lagi, mereka jadi ya udah ada korban, tadi Iron sudah jadi korban. Dan itu yang harus diperhatikan. Oke, tapi nampaknya peperangan sudah mulai terjadi kembali. Tyrant Strange terconnect, Afro bakal cukup ditargeting dan ditutup jalan pulang oleh temannya sendiri. Di mana Ridaknya pun mencari kebenaran di belakang dari Iron Shiki. Glorious Pathway dibuka, Iron Shiki dikejar tapi masih ada Flicker tumbuh di belakang. Blazing Duel yang dibuka oleh Skyzar. Memporak-porandakan set tapi dilakukan oleh Aura Esports sehingga di sisi lain Kizuto terangkat dengan grab Vex-nya terlalu kuat. Sehingga dua pemain dari Aura pun hilang. Dan ini menjadi kesempatan untuk Grafis bisa melakukan endgame karena tiket playoff ada di depan mata. Namun mereka hati-hati, mereka disiplin untuk tidak terlalu memaksa. Masih bisa ketahan juga. Wave minion di arah mid lane-nya sudah hilang. Dan Lord yang langsung menjadi tujuan dari Grafis juga nih. Mungkin kalau ngomongin team fight yang dicoba memang tapi terlalu cepat all in. Grafis bisa dapetin Lord ini secara free. Defensif yang kurang baik sebetulnya dari Aura ini bakal menjadi kunci juga. Poin yang cukup penting. Vex yang masih bisa selamat juga dengan adanya split. Oke, Lordnya bisa disecure oleh Grafis. Gold lead yang dipegang sedari early dari Aura ini tiba-tiba bisa di-steal oleh Grafis. Lord jalan di tengah. High ground defense seperti apa yang harus bisa dimaksimalkan sama Aura? Mungkin kalau yang penting ada Bran DT lah. Bran DT bisa pegang satu lane atau ya pilihannya Bran DT langsung meltdown yang ada di team fight. Jadi ikut ke arah Lord. Tapi ya kalau sampai Lordnya masuk ke bulutan dari base terakhir, gue rasa Skyzar udah gak akan peduli lagi sama dunia, dia akan tembak base doang. Iya, masalah tadi juga udah ada Pinnacle Ninja yang dibuka cukup dini ya. Ditutup jalannya, ada Petrify Gaming yang sudah mulai dibuka juga. Bagaimana Gozalski kali harus memecahkan satu buah immortal di dalam tubuhnya. Ridak yang mencari lini belakang. Base-nya cukup terbuka tapi Ridak melepaskan satu buah immortal di dalam tubuhnya. Masih ada Lord yang kembali ditutup jalannya oleh seorang Founder dan defensif. Dari Aura Esports terlalu kuat sehingga double kill. Diamankan oleh Iron Shiki dan Lordnya pun masih bisa dihabiskan. Aura Esports menolak gugur, mereka masih bisa defense lagi kali ini. Keadaannya jadi sama. Goldnya mulai ditarik lagi. 3 base turret hilang bukan masalah juga. Lord yang gak bisa close game ini. Grafis harus reset kembali dan tetap harus hati-hati juga. Kita akan lihat dari instant replaynya. Udah bagus sebenarnya dua lane. Masuk dari bottom lane dan juga dari mid lane. Tapi kayaknya Ridak terlalu dalam nih. Akhirnya nggak ada minion juga yang nebein ke arah turretnya, ke arah base terakhirnya. Maka yang ya mau nggak mau Ridaknya akan jadi korban. Yang bagus banget Foundirnya nge-delay tapi Skyzarnya menghilang. True damage yang dikeluarkan oleh Iron Shiki pun membuat dari Skyzar menghilang dalam sekejap. 3 base turret yang terekspos dari Grafis kali ini akan membuat dari Aura Esports merubah keadaan. Ini jangan dipaksa juga sih, agak susah. Nah kalau untuk high ground defender Grafis, mereka masih punya Erca dan Council play. Yap, Council sudah mulai terdengar, tapi Gozalski bakal langsung nge-charge dengan Recurrence Defense yang ternyata diburungkan niatnya. Glorious Pathway sudah mulai dibuka juga targeting dari Bran yang ternyata memang masih belum cukup.
untuk bisa menculik lini belakang dari Grafis. Itu dia defense yang cukup kuat dari Grafis. Game yang sangat-sangat panas bagi mereka berdua. Sama-sama nggak ada yang mau ngalah. Aura dia pengen tarik Grafis ini ke kemungkinan untuk tidak lolos juga dari playoff-nya. Sementara untuk gerakan-gerakan yang memang dari tadi terlihat banget. Ini masalah utamanya di Ridak. Kalau Ridak bisa sampai ke Iron Siki, kayaknya pakai flicker pun gak selamat. Karena tadi udah kejadian, efek slow-nya masih tetap nempel. Iya sih. Jadi dia flicker keluar dari Glorious Pathway, masih dimajuin lagi. Dan Hello sekarang kan ada tambahan lari juga yang lebih enak ya untuk nge-charge. Bukan stun target lagi sekarang, jadi hitungannya buff ke diri sendiri. Dan tambahin lari itu bisa sinergi banget sama Glorious Pathway. Jadi larinya benar-benar ngebut dan itu yang bikin dari tadi Iron Siki susah nembak sebenarnya secara frame. Ya tadi ada memang komit dari Ridaknya juga ya, dia ngejar. Tapi memang terlalu dekat dengan adanya base yang dimiliki oleh teman-teman dari Aura. Sehingga ya dia bisa kabur, maju mundur, main gating lagi. Namun Lord yang sudah ter-evolve kali ini bakal coba untuk langsung saja di setup. Dan Afro sudah mulai maju, onward sudah mulai dibuka juga. Tapi lihat bagaimana kali ini dengan ada one charge dan Ridak. Sang pemegang Retribution-nya pun berhasil untuk dihilangkan. Dan Gonzalski bakal coba untuk maju. Ini cukup berbahaya apakah? Dan jalannya ditutup masih memaksakan satu buah flicker untuk mundur. Tapi Aura Esports mereka memilih untuk mengejar dan menzoning out kembali pemain-pemain dari Grafis. Dan setup ke arah Lord harus lebih wajib lagi sih. Ya resetnya harus cepat juga nih, nggak boleh lama-lama karena Grafis mereka masih berempat juga. Ada power dari minion management yang bagus karena super minion yang mengarah di arah bottom lane mungkin bisa jadi jalan. Untuk Skyzer yang sekarang udah mulai nge-push, bisa di split push ini. Waduh, ini udah harus aware lagi ke arah bawah. Tapi ada dua pemain yang sudah siap untuk bisa menanggulangi laju. Dan Bran masih bisa men-secure Lord Evolve dengan Retribution. Walaupun hampir saja keculik oleh Erca. Tapi Gozalski yang ternyata mendelay waktu saja. Gozalski berlari, Gozalski bakal coba untuk dikejar kembali. Dan satu hit terakhir, one shot, one kill from Iron Shiki. Wah itu nyaris banget loh, minion di bawahnya udah di-push tadi. Untung nggak berani ngambil resiko juga dari Aura. Mereka bagi orang ada yang defense dan sekarang Lord bisa di-secure oleh Aura. Bisa aja menjadi penentuan nih untuk game kali ini. Tapi kalau ngelihat dari jumlah, Grafis kalah jumlah. Defense-nya masih ada di Erca. Posisi Erca aman, mungkin masih bisa ketahan juga. Tapi kalau beberapa base turret kayaknya pasti bisa dihilangkan deh. Wow, ini semakin panas lagi. Apakah harapan dari Grafis akan dipersempit karena Lord Evolve ini akan dikawal Aura Esports dengan adanya kelima pemain mereka yang masih standby, yang masih ready, charge langsung, base turret dihancurkan. Oke, hilang base turretnya, tengahnya dipegang lagi dan ditabrak Kizuto. Rockwave ke depan. Yap, tapi Vex yang kali ini ternyata ketabrak lagi dengan Wacak dan Skyzer yang hilang. Di tangan dari Berat dan bahkan tersisa dua pemain saja dari Grafis Gold Pathway. Ridak hanya bisa membuang badannya ke depan sana dan gak bertahan terlalu lama karena Immortal down. Tapi Afro membuka Counterwell dan juga tersisa dua pemain lagi dari Grafis. Lordnya masih ready. Mystic Gas dibuka tapi nampaknya di cancel. Dengan adanya Winter Transient Gak bisa. Dan Aura Esports mempersempit kesempatan dari Grafis. Iya, Grafis harus tumbang kali ini.